Oh gelar, gue bantuin. Rumor yang beredar mengatakan jika nenek gayung akan muncul secara tiba-tiba di pinggir jalan dengan membawa gayung dari batok kelapa. Ia juga selalu membawa tikar yang biasa digunakan untuk memandikan jenazah. Bercirikan rambut berwarna putih, mengenakan kebaya dan berkulit hitam legam. Kisah tentang hantu ini sempat populer beberapa tahun silam, bahkan diadopsi ke dalam sebuah film. Disutradarai oleh Nuri Dahlia, film ini cukup seram namun juga mengundang gelak tawa. Berikut ceritanya. Pada zaman dahulu, tinggallah sepasang kakek dan nenek tua yang bekerja sebagai tukang gali kubur dan tukang memandikan jenazah. Malam itu, sang nenek tergeletak kaku di atas ranjang. Dengan perasaan sedih yang berkecamuk, sang kakek berkata jika ia akan memandikan jasad istrinya sendiri. Selama ini, nenek gayung selalu membantu orang-orang yang membutuhkan jasanya untuk memandikan jenazah. Namun, saat dirinya mati, tak ada satu orang pun yang melawat. Saat kakek itu hendak mengambil air dari gentong, ia merasakan sakit yang sangat hebat di jantungnya. Seketika itu, kakek terbujur kaku tak sadarkan diri, dan film pun dimulai. Seorang pria melintasi jalanan di Jakarta Timur malam itu. Ia terhenti saat melewati jembatan karena melihat sosok wanita cantik berdiri sendirian di sana. Dengan lagaknya yang over percaya diri, pria yang bernama Ujang itu mengajak berkenalan dan menawarkan tumpangan pada Dewi, gadis bergaun merah. Kita naik, ayo. Neng. Dewi pun mengiyakan tawaran Ujang dan naik di jok belakang motornya. Ia meminta Ujang berhenti tak jauh dari jembatan. Dewi berkata jika ia akan mengambil barang-barang. Dengan gitar yang dibawanya, Ujang setia menanti wanita cantik itu sambil bersenandung lagu cinta. Tak berselang lama, Dewi sudah kembali dengan membawa gayung dan tikar. Tanpa curiga, Ujang berkata, untuk apa barang-barang itu dibawanya? Dewi berkata jika ia akan segera memandikan Ujang. Pria yang terlanjur cinta itu justru semakin bergairah. Ia kembali menyanyikan lagu cinta yang dilanjutkan oleh suara nenek-nenek di sampingnya. Saat ia menengok ke arah Dewi, ternyata seketika itu Ujang pun pingsan. Saat ia membuka mata, dirinya sudah berada di ranjang pemandian mayat. Tubuhnya terbujur kaku tak berbusana. Terlihat nenek gayung yang tengah menyiapkan air untuk memandikan si Ujang. Ia menyiram tubuh Ujang dengan air kembang, sementara pria itu hanya bisa berteriak kencang dengan darah kental yang mengalir dari mulutnya. Waktu terus berlalu. Desember 2011, Usep dan teman-temannya masih mangkal di pangkalan ojek sepeda dekat Gapura masuk kampung. Seperti biasanya, malam itu mereka masih menunggu penumpang yang hendak pulang memasuki kampung tersebut. Isa terlihat masih sibuk memperbaiki sepedanya yang kendor. Karena hari semakin sepi dan malam semakin larut, Usep memutuskan untuk pulang terlebih dahulu. Ia sudah terbayang-bayang wajah wanitanya yang tengah menanti kepulangan dirinya. Sambil membayangkan istrinya, Usep menaiki sepeda dengan penuh semangat. Nenek kan udah nungguin genjotan abang dari tadi. Tanpa ia sadari, Usep hampir saja menabrak kucing hitam yang melintas tepat di depannya. Setelah mengumpat, Usep kembali akan mengendarai sepedanya. Beban berat terasa menahan sepedanya untuk melaju ke depan. Usep bertanya siapa yang duduk di bangku belakang sepedanya itu. Terdengar seseorang berbicara jika dirinya bukan manusia dan bukan kucing. Usep segera membalikkan badan dan melihat nenek gayung sudah duduk di belakangnya. Dengan emosi, Usep berkata jika ia sedang tak narik penumpang dan sudah akan pulang ke rumah. Ada-ada aja deh, udah tua juga, rematik nek. Udah balik. Si nenek meminta tolong pada Usep untuk memandikan tubuhnya. Usep kembali menegaskan jika ia ingin segera pulang ke rumah. Usep menurunkan nenek itu dari sepedanya dan bergegas meninggalkan si nenek sendirian di tengah jalan. Adegan berganti ke 7 hari pasca Usep bertemu nenek gayung. Di warung burger Konak, Abbas meneriaki Duta agar bergegas menyelesaikan mandinya. Sore itu, warung burgernya sudah mendapat banyak pesanan. Karena tahun 2012 belum ada GoFood, GrabFood, atau ShopeeFood, Duta harus mengantarkan sendiri pesanan itu ke customer. Sembari menunggu Duta siap-siap, Abbas menyapa para tetangganya yang sedang menggiring keranda ke rumah Usep. Aden dan Isa mengajak Abbas untuk ikut menguburkan jenazah Usep malam itu juga. Namun dia menolak dengan alasan sedang bekerja menjaga warung burgernya.
Aden dan Isa menceritakan kisah Abbas si Usep yang tak sengaja bertemu nenek gayung di perjalanan pulang. Abbas terkejut mendengar cerita Isa dan Aden. Isa menegaskan jika ada 3 warga lainnya yang meninggal usai bertemu dengan nenek gayung. Aden memperingatkan Abbas untuk berhati-hati jika melihat ada nenek gayung. Ia menyarankan Abbas untuk tidak menanggapi pertanyaan apapun yang ditanyakan nenek gayung saat berpapasan di jalan. Jika tidak, maka orang tersebut akan mati 7 hari kemudian. Melihat Abbas semakin ketakutan, Isa berkata pada Abbas untuk sedia gayung sebelum hujan. Pokoknya sedia gayung sebelum hujan. Gayung. Sesaat setelah Isa dan Aden pergi, seorang nenek berjalan mendekati Abbas. Nenek itu membawa gayung dari batok kelapa. Melihat hal itu, Abbas langsung ketakutan dan menutup matanya. Ia terus beristighfar sambil berteriak jika di belakangnya ada nenek gayung. Nenek itu pun tak terima dan mengetok kepala Abbas dengan gayungnya. Ia berkata jika dirinya manusia, bukan hantu nenek gayung. Abbas yang emosi bertanya mengapa si nenek malam-malam membawa gayung. Sambil menunjukkan embernya, nenek berkata jika ia ingin meminta air karena di rumah si nenek airnya mati. Mereka berdua malah cekcok saling menyalahkan satu sama lain. Setelah memberikan air pada nenek itu, Abbas kembali ke dalam warungnya. Ia melihat Duta sudah rapi dan terburu-buru memasukkan pesanan makanan itu ke bagasi motornya. Sambil mengusap kepalanya, Abbas bercerita jika ia baru saja diketok nenek-nenek. Ia menyadari ada yang berbeda dengan Duta. Malam itu, tubuh temannya tercium lebih wangi dari hari sebelumnya. Ternyata Duta sudah berencana untuk merayakan hari jadi pacarnya yang ketiga bersama kekasihnya, Pamela. Ia bahkan sudah menyiapkan cincin perak untuk Nyonyok. Abbas meminta Duta untuk segera pergi ke alamat tujuan. Ia juga mengingatkan Duta agar tak salah memberikan pesanan. Dengan buru-buru, Duta menggeber motornya menuju ke jalan Periuk Biru. Kagak, bangkrut dong ah. Saat di lampu merah, Duta melihat seorang nenek-nenek menyeberang jalan. Ia menyapa nenek itu untuk mempercepat jalannya karena lampu sudah hijau. Dari belakang terlihat sebuah mobil melaju kencang hampir menabrak si nenek. Refleks, Duta turun dari motor dan menyelamatkan nenek tersebut. Ia pun terjatuh ke tepian jalan dan melihat gayung tergeletak di tengah jalan. Si nenek yang ditangkapnya sudah menghilang dari sisinya. Duta mengambil gayung itu dan mengangkat tikar yang terhempas angin jalanan. Saat ia menyibakannya, tiba-tiba si nenek sudah berdiri di balik tikar itu. Duta terkejut melihat kemunculan si nenek yang misterius. Terdengar suara berat wanita tua yang mengucapkan terima kasih pada Duta karena sudah menolongnya. Duta mengembalikan gayung dan tikar si nenek sembari meminta sang nenek untuk lebih berhati-hati saat akan menyeberang. Seketika ponselnya berdering. Abbas kembali mengomel karena Duta belum sampai juga di tempat pelanggannya. Saat Duta akan kembali ke motor, si nenek tua itu kembali menghilang. Tanpa curiga, Duta bergegas pergi untuk mengantarkan pesanan. Tanpa ia sadari, si nenek berdiri terdiam di ujung jalan memperhatikannya. Sesampainya di kampung itu, Duta berputar-putar mencari alamat tujuan pelanggannya. Hingga di ujung persimpangan, Duta melihat ada mobil putih yang bergoyang terparkir di sana. Kerjaan aja. Ternyata pelanggannya itu memesan makanan dari dalam mobil. Saat Duta menggedor kaca mobilnya, ternyata wanita yang memesan burgernya adalah si Pamela. Ia berkata jika saat ini Pamela sudah memiliki pacar baru. Ia bahkan membandingkan Duta dengan pacar barunya yang lebih mentereng. Duta yang sakit hati itu berkata jika ia sudah membelikan cincin untuk Pamela. Dengan congkak, Pamela menolak cincin Duta dan berkata jika pacar barunya sudah memberikan cincin berlian bling-bling untuknya. Lo ngomong apa berak sih? Ngomong udah kayak handphone di atas gunung sinyalnya putus-putus. Pamela bergegas masuk ke dalam mobil bersama pacarnya dan pergi meninggalkan Duta. Pria itu hanya bisa menangis di tengah jalan sambil meratapi nasib percintaannya yang selalu sial. Tiba-tiba seorang waria muncul mengenakan seragam Sailor Moon. Hai Lekong. Waria itu terus menggoda Duta untuk bersenang-senang dan menghabiskan malam dengannya. Karena tak mendapat respon dari Duta, waria itu mengancam akan menghabisi nyawa Duta jika tak mau kencan dengannya. Kalau lu nggak mau mojok sama gua, lu serahin harta benda lu. Cepat. Pria yang sedang patah hati itu pun langsung menyodorkan dadanya dan berkata jika ia lebih baik mati daripada hidup menderita. Si waria itu justru lari ketakutan dikejar oleh Duta yang meminta agar dirinya segera dibunuh malam itu juga. Duta yang hilang akal itu melajukan motornya ke sembarang tempat.
ia terhenti di tengah jembatan dan memutuskan untuk melompat dari jembatan tersebut. Duta bahkan membuang cincin perak yang ia beli dengan susah payah untuk kekasihnya yang berkhianat, Pamela. Ia bertanya pada dunia mengapa tak ada wanita yang mau menerima segala kekurangannya. Apakah ia harus menikah dengan setan? Tiba-tiba tangan keriput mengambil cincin Duta yang tergeletak di tengah jalan. Duta yang sudah siap mati itu pun melompat ke bawah jembatan. Tiba-tiba Ini apa-apaan? si wanita cantik Dewi muncul dan menghalangi Duta melompat dari atas jembatan. Ia menarik tangan Duta hingga pria itu turun dari atas jembatan. Duta bertanya mengapa wanita cantik itu terus menghalangi dirinya untuk bunuh diri. Dengan lembut, Dewi berkata jika di dunia ini akan ada seorang wanita yang mau menerima Duta apa adanya. Mendengar hal itu, Duta pun tertawa. Ia berkata jika selama ia hidup di dunia, semua wanita selalu menolak dan mengkhianatinya. Melihat Duta menangis sedih, Dewi merayu pria itu dan berkata jika dirinya mau hidup bersama dengan Duta. Dewi mengatakan jika ia bisa jatuh cinta pada Duta dengan satu syarat, yaitu Duta harus datang ke jembatan itu untuk menemui Dewi setiap malam. Mendengar syarat yang mudah itu, Duta pun langsung menyetujuinya. Ia berkata jika dirinya akan selalu datang ke jembatan itu untuk berpacaran dengan Dewi. Setelah melihat si Duta tertawa lepas, Dewi pun mencium pipinya. Ternyata sosok Dewi yang terlihat semok, montok, putih, mulus, dan cantik di mata Duta, ia sebenarnya adalah nenek gayung yang berubah wujudnya. Sementara itu, di warung burger, Abbas dan Boim sedang memandangi foto Indi dan Felisa. Boim berkata jika ia dan Abbas harus tetap konsisten menjadi banci agar bisa semakin dekat dengan dua perempuan cantik itu. Dari luar, Duta berlari kencang masuk ke dalam rumah sambil berteriak kegirangan. Ia memberikan kabar baik jika dirinya telah menemukan pacar baru yang lebih cantik dari Indi dan Felisa. Abbas dan Boim tentu tak semudah itu percaya. Terlebih lagi, Duta putus dari Pamela belum ada 1 hari. Mereka justru mengira Duta stres ditinggalkan mantan pacarnya dan mengidap halusinasi akut. Boim meledek temannya itu dan berkata jika Duta ketinggian berhayal. Malam berikutnya Duta bergegas pergi ke jembatan itu lagi. Dewi terlihat sudah menunggu dan berdiri di sana. Duta segera mengajak Dewi untuk pergi ke tempat pacaran yang enak. Bersih nih. Mereka duduk bermesraan berdua di sebuah gubuk yang sepi. Malam itu Duta dan Dewi semakin mesra dan mulai berani berciuman. Adegan dewasa itu dipergoki oleh Hansip yang langsung mendegurnya. Anak muda! Melihat Duta tengah bermesraan dengan nenek-nenek, Hansip itu meledek selera Duta yang di luar nalar. Dengan penuh percaya diri, Duta berkata jika pacarnya itu cantik dan semok. Sang Hansip semakin terpingkal dibuatnya. Merasa terganggu dengan sikap Hansip, Duta mengajak pacar hantunya itu untuk pindah lokasi pacaran. Hari berikutnya, emak Duta yang berasal dari kampung itu datang ke kontrakan mengendarai bajai. Ia membawakan makanan kesukaan anaknya. Sementara itu, di dalam rumah, Boim dan Abbas bersiap untuk pergi ke rumah Indi. Boim mengeluhkan resleting celananya yang susah untuk menutup. Abbas terpaksa membetulkan resleting celana temannya itu sementara Boim membenahi rambut Abbas yang berantakan. Dari luar, Pok Leha masuk dan melihat aktivitas tak senonoh antara Boim dan Abbas. Padahal yang sebenarnya mereka lakukan hanyalah membetulkan resleting celana. Setelah celana Boim berhasil ditutup, ia berterima kasih pada Abbas seraya berkata jika tarikan Abbas cukup kuat juga. Tenaga ente kuat juga kalah si Duta. Mendengar nama anaknya disebut, Pok Leha langsung mengelus dada. Ia mengira Duta sudah menjadi seorang gay. Setelah Boim dan Abbas pergi dari rumah itu, Pok Leha segera masuk untuk menemui anaknya. Terlihat si Duta tengah sibuk membakar foto mantan pacarnya, Pamela. Dengan penuh emosi, Duta menghina mantan pacarnya itu dan berkata jika dirinya sudah memiliki pacar baru yang lebih cantik. Dari belakang, emaknya berteriak memanggil nama Duta. Seketika itu, Duta yang jantungan memegang dadanya untuk menenangkan diri. Sementara si emak terus berteriak dan berkata jika ia menyesal menyekolahkan anaknya tinggi-tinggi kalau akhirnya menjadi penyuka sesama jenis. Mendengar hal itu, Duta menenangkan emaknya dan meminta sang emak untuk berbicara perlahan. Sang emak menegaskan jika dirinya tak menyangka anaknya suka dengan laki-laki. Sontak, Duta terkejut hingga terperanjat. Setengah menangis, ia berkata jika dirinya masih normal dan berfungsi seperti lelaki normal sebagaimana mestinya. Namun Pok Leha masih tak percaya. Ia berkata jika dirinya tak bisa semudah itu dibohongi. Saat malam kembali tiba, Duta sudah menunggu kekasihnya di jembatan.
Tiba-tiba tepukan tangan itu mengejutkan Duta yang ternyata itu adalah Dewi. Malam itu Dewi mengajak Duta untuk berpacaran di tempat lain. Ia berkata jika ia memandikan Duta pasti gatal-gatal di tubuh Duta akan hilang. Mendengar hal itu Duta menjadi bersemangat. Ia justru meminta Dewi untuk segera memandikannya. Dengan lembut Dewi menolak dan berkata jika ia belum pernah bertemu dengan laki-laki sebaik Duta. Gadis jadi-jadian itu berkata jika Dutalah yang seharusnya memandikan dirinya. Mendengar hal itu Duta menjadi semakin panas. Ia segera meminta Dewi untuk naik ke motor agar bisa dirinya segera memandikan si Dewi. Mereka melenggang pergi ke tempat yang ditunjukkan oleh Dewi. Tempat itu berada di rumah nenek Gayung di mana terdapat ranjang untuk memandikan jenazah. Duta dengan santainya menunggu Dewi untuk lekas mandi. Meski seram, Duta tetap bersemangat malam itu. Tak berselang lama, Dewi muncul dan memanggil nama kekasihnya. Duta merasa heran mengapa wanita cantik itu membawa tikar dan gayung. Namun, ia berpikir ulang dan berkata jika Dewi menyukai hal-hal berbau old style. Tanpa menunggu lama lagi, Duta meminta Dewi untuk merebahkan diri ke atas ranjang. Perempuan itu segera membentangkan tikar dan berbaring di atasnya. Dewi meminta Duta untuk memandikan tubuhnya. Ia mulai membuka selendang yang membalut dadanya itu. Namun tiba-tiba ponsel Duta berdering sangat nyaring. Hal itu membuat mereka terkejut. Saat diangkat teleponnya, suara melengking Pok Leha menyakiti telinga Duta. Emaknya itu meminta Duta untuk segera kembali ke kontrakan. Ia khawatir jika anaknya tengah pacaran dengan seorang laki-laki. Emak meminta Duta untuk membuktikan jika ia benar-benar bersama seorang perempuan. Duta pun memberikan ponselnya pada Dewi. Anehnya, kekasihnya itu sudah menghilang dari atas ranjang. Dalam kondisi terjepit itu, Duta mengecilkan suaranya sendiri dan berpura-pura menjadi perempuan. Apa kabar? Salam kenal. Duta! Sang emak tentu langsung menyadarinya dan semakin marah dengan kelakuan anak perjakanya itu. Ia mendesak Duta untuk segera kembali ke kontrakan saat itu juga. Setelah telepon ditutup, Duta mencari keberadaan Dewi. Ia mengira kekasihnya itu marah karena tak jadi dimandikan. Saat Duta bingung mencari, Dewi tiba-tiba muncul dari belakang. Ia meminta Dewi untuk meneruskan acara mandi yang terhenti sesaat tadi. Dewi berkata jika lebih baik Duta pulang untuk menemui emaknya dan kembali menemuinya besok malam di jembatan. Duta mengajak Dewi untuk ikut ke kontrakannya agar bisa dikenalkan pada si emak. Namun Dewi berkata jika malam itu belum waktunya dan akhirnya Duta pulang setelah minta cipok. Sesampainya di kontrakan, emak langsung menyeret Duta untuk pergi ke dukun supaya orientasi seksualnya kembali normal. Duta yang menolak ajakan emaknya itu diseret hingga ia merengek di tanah. Tiba-tiba seorang pengamen datang menyanyikan lagu dangdut. Karena terlalu menjiwai lagunya, Duta jadi ikutan bergoyang. Tak lama kemudian si emak justru ikut melenggokkan pinggulnya. Dari belakang Duta meledek si emak sambil berlari masuk rumah. Sang emak yang masih menikmati lagunya itu menyadari jika anaknya sudah kabur. Akhirnya malam itu Duta selamat dan tak jadi dibawa oleh emaknya ke orang pinter atau Hoja. Di malam yang semakin larut, nenek Gayung berjalan menyusuri lorong rumah kontrakan itu. Ia terlihat sedang mencari kamar si Duta. Setelah menemukan kamarnya, nenek itu masuk ke sana dan berdiri di samping Duta. Tangan hitamnya mengusap pipi Duta hingga pria itu terbangun. Duta melihat wajah cantik Dewi yang berdiri memandanginya. Dengan penuh rayuan maut, Dewi mengajak Duta untuk melangsungkan ritual mandi kembang. Ia mengambil gayung yang berisi air kembang dan menyiramkannya di atas kepala Duta. Seketika itu Duta terbangun dari mimpi indahnya. Ternyata Abbas benar-benar menyiram kepala Duta menggunakan air untuk membangunkan temannya itu. Abbas menegaskan meski Duta tengah patah hati, namun ia tetap harus membantu bekerja di warung. Saat Abbas dan Boim sarapan di meja makan, tiba-tiba Duta berlari menghampiri mereka. Lu lihat dah. Ini kenapa ya? Apa sih? Dengan nada gusar, Duta menunjukkan luka memar dan goresan benda tajam yang memenuhi punggungnya. Melihat hal itu, Abbas dan Boim terkejut bukan main. Mereka berkata jika luka di tubuh Duta itu sangat mirip dengan yang ditemukan di tubuh Usep. Abbas bertanya apakah Duta pernah bertemu dengan nenek Gayung? Duta bersikeras mengatakan jika ia sama sekali tak pernah bertemu dengan setan urban legend itu. Abbas kembali bertanya apakah Duta pernah bertemu dengan nenek-nenek yang membawa gayung dan tikar? Sontak, Duta teringat dengan kejadian malam hari saat ia menolong nenek yang tengah menyeberang jalan. Abbas dan Boim ketakutan mendengar hal itu. Abbas berkata jika 7 hari setelah bertemu dengan nenek Gayung, orang itu sudah pasti akan meninggoy.
Ia bertanya pada Duta kapan dirinya bertemu dengan nenek itu. Duta menjawab malam itu adalah 6 hari yang lalu. Sontak Abbas dan Boim berkata jika nanti malam adalah saat ajal Duta tiba. Bahkan Boim berkata jika esok hari Duta sudah pasti akan menjadi pocong. Karena ketakutan dengan tahayul yang merenggut nyawa, Duta, Abbas dan Boim pergi ke dukun sakti kepercayaan Abbas. Abbas berkata jika ia menggunakan jasa dukun itu untuk mendapatkan Mila dan cara itu berhasil. Pengakuan itu sontak mendapat respon tak terduga dari Duta dan Boim. Ternyata selama ini Abbas sering menggunakan jasa orang pintar untuk menggait perempuan kaya nan cantik jelita. Sesampainya di tempat praktek dukun itu, Boim berkata jika pelawak Haji Bolot mengobati kupingnya di dukun tersebut. Padahal dukunnya si Haji Bolot sendiri. Mereka langsung menjelaskan maksud kedatangannya. Mbak Dukun mulai merapalkan mantra dan melempari kliennya dengan dedaunan. Ia membuka kerisnya yang sudah patah dan berkata jika Duta sedang dikejar oleh Nenek Gayung. Ia menegaskan kemanapun Duta pergi, Nenek Gayung itu tetap akan mengejarnya sampai dapat. Bahkan Dukun menyampaikan jika Duta ingin selamat, ia harus mencari kuburan Nenek Gayung, menggali mayatnya dan memandikan jenazah nenek tersebut. Menurut cerita yang beredar, saat Nenek Gayung meninggal, tak ada satu orang pun yang mau memandikannya. Duta sontak bertanya, di mana letak kuburan Nenek Gayung? Mbah Dukun berkata jika ia sendiri tak tahu di mana dan meminta Duta untuk mencarinya sendiri. Sementara itu Mbah Dukun kembali melakukan trik sulapnya. Ia menggetarkan cincin di tangannya dan tiba-tiba keluar botol obat dari bawah meja karena ada tangan Mbah Dukun di sana. Keluar botol tuh. Hah? Gak bisa orang tangan gue di sini. Obat itu harus dioleskan ke tubuh Duta yang terluka. Sebelum digunakan ada mantra yang harus dibaca. Makan peye, ceweknya Nenek Gayung. Segera setelah mandi di pagi harinya, Duta meminta Abbas dan Boim untuk mengoleskan obat itu ke luka yang ada di punggungnya. Tak berselang lama, Poleha masuk ke kamar Duta. Seketika ia melihat anaknya sedang digerayangi 2 pria lain. Leha langsung naik pitam. Ia masih mengira anaknya berbuat mesum dengan 2 pria teman lainnya. Duta yang panik mencoba menjelaskan apa yang terjadi dan menunjukkan luka gores di punggungnya. Bukan kasihan, si emak justru berkata jika luka itu pasti karena dihisap oleh 2 teman pria Duta. Emak ngotot untuk membawa Duta pulang ke kampung agar bisa dijodohkan dengan wanita di kampungnya. Ia menyeret anaknya lagi padahal Duta masih harus mencari keberadaan kuburan Nenek Gayung hari itu juga. Duta yang enggan dijodohkan itu pun merengek sejadinya. Ia meminta tolong pada 2 temannya untuk menahan kepergiannya. Dan tiba-tiba sang pengamen datang lagi. Kali ini ia menyanyikan lagu perjodohan dan kisah sedih anak laki-laki yang dituduh gay. Ia terus menyeret anaknya untuk ikut pulang ke kampung. Boim berkata jika Duta ada kemungkinan bisa selamat dari kejaran Nenek Gayung karena sudah pergi keluar kota. Saat malam tiba, terlihat seorang anak berjalan bersama ibunya. Anak itu baru saja membeli burger di warungnya Abbas. Saat melewati depan rumah, anak itu melihat Nenek Gayung berdiri di balik semak-semak. Ia berkata pada ibunya jika ada seorang nenek yang menyeramkan. Sontak sang ibu bergegas membawa anaknya pulang ke rumah. Sedangkan Abbas mulai merasakan ada bau busuk di dekat warungnya. Ia menelusuri di mana sumber bebauan itu dan ternyata kaki dari wanita cantik terlihat berdiri di depannya. Abbas yang baru saja mau tutup warung akhirnya dibuka lagi. Ia mempersilahkan wanita itu untuk duduk di dalam dan mencatat pesanannya. Saat dia asik memasak, Boim datang dan bertanya mengapa warung belum tutup di malam yang selarut itu. Abbas berkata jika ada pelanggan wanita cantik yang baru saja datang. Saat dilihat di kursi pelanggan, tak ada siapapun di sana. Abbas yang kebingungan itu kembali mengemasi barang dagangannya. Setelah Boim pergi, wanita itu muncul lagi dan bertanya pada Abbas mana pesanannya tadi. Abbas bergegas memanggil Boim dan menunjukkan wanita cantik itu. Bukannya melihat wanita cantik, Boim justru melihat penampakan si Nenek Gayung. Boim yang terkejut dengan pemandangan mengerikan itu berkata pada Abbas jika wanita yang dilihatnya itu adalah nenek-nenek yang membawa gayung dan tikar. Sementara Abbas masih melihat wanita itu sebagai gadis yang seksi, montok, dan bohai. Setelah wanita itu pergi, Abbas bergegas menutup warungnya dan pergi bersama Boim ke rumah Indi. Di sana Abbas menanyakan lagi apakah yang dilihat Boim benar nenek-nenek. Boim sampai bersumpah jika yang ia lihat itu adalah Nenek Gayung. Percakapan mereka berdua pun membuat Indi dan Felisa penasaran. Abbas menceritakan sejarah Nenek Gayung pada 2 gadis itu.
Mendengar kisah seram itu, Indi dan Felisa justru menjadi ketakutan dan berakhir di pelukan dua banci gadungan. Keuntungan banyak untuk Boim dan Abbas karena Indi meminta mereka untuk menginap di sana dan tidur bersama dalam satu kamar. Saat mereka berempat berbaring di kamar, tiba-tiba listrik di rumah itu padam. Abbas dan Boim melihat penampakan nenek gayung yang ikut rebahan di tengah mereka. Sontak, Abbas dan Boim lari ketakutan diikuti Indi dan Felisa. Mereka bersembunyi di bawah meja dapur sembari berpikir apa yang harus dilakukan selanjutnya. Felisa berkata jika mereka harus keluar dari rumah itu dan menginap di tempat lain. Akhirnya mereka berjalan beriringan karena gelapnya malam. Abbas, Felisa, Indi, dan Boim saling berpegangan sambil berjalan perlahan. Boim mulai merasakan ada yang berat di pinggangnya. Ia bertanya siapa yang ada di belakangnya. Sementara tiga temannya yang lain semua berada di depan. Mereka menengok ke arah Boim dan langsung ngacir tanpa memberitahukan apapun. Boim semakin ketakutan sejadinya. Sambil menangis, ia menoleh ke belakang dan menyanyikan lagu Iwak Peyek Sego Jagung Nenek Gayung. Penampakan itu terus menghantui mereka kemanapun mereka pergi. Hingga penampakan nenek itu berubah menjadi gadis cantik. Dewi bertanya pada Abbas di mana Duta berada. Di waktu yang sama, Duta dan emaknya bersiap untuk menjodohkan anaknya. Si emak berkata jika wanita itu adalah yang terbaik di kampungnya. Sementara Duta hanya bisa menangis lirih meski hatinya berteriak kencang. Ia masuk ke dalam kamar dan mengajak bicara wanita itu. Ternyata wanita yang dijodohkan dengannya itu adalah mantan pacarnya sendiri, yaitu si Pamela. Duta yang sudah terlanjur sakit hati dengan pengkhianatan Pamela pun sama sekali tak mau menyentuhnya. Dewi tiba-tiba muncul dan langsung adu mekanik dengan si Pamela. Kekuatan supranatural Dewi bisa dengan mudah mengalahkan Pamela hingga jatuh tersungkur merusak tempat tidur. Dewi membawa Duta ke tempat di mana seharusnya ia berada. Di luar rumah, Abbas, Boim, Indi, dan Felisa mengunjungi rumah Duta. Mereka berkata jika nyawa Duta terancam oleh teror nenek gayung. Sang emak yang tak percaya itu menghalangi mereka untuk masuk ke dalam rumah dan mengusir mereka. Namun Boim dan Abbas menerobos masuk ke kamar Duta. Saat mereka membuka pintu, si Pamela Big sudah terkapar tak berdaya. Ia berteriak jika Duta telah dibawa oleh hantu wanita. Di waktu yang sama, Duta sudah dibawa ke kuburan tempat si nenek dimakamkan. Terlihat ada satu makam yang nisannya adalah cangkul. Sementara Abbas, Boim, dan yang lainnya terus mencari keberadaan Duta. Tanpa disadari, Duta sudah dibawa lagi ke rumah si nenek gayung. Wanita itu telanjang bulat berbaring di atas ranjang. Duta yang semakin bergairah itu pun mengambil gayung untuk memandikan kekasihnya. Dari luar, Boim mendobrak pintu dan menghalangi Duta agar tidak memandikan wanita jadi-jadian itu. Perdebatan di antara mereka pun terjadi. Duta masih mengelak jika wanitanya itu bukan siluman. Dewi berdiri dan memeluk si Duta untuk meyakinkannya. Sosok Dewi yang cantik jelita kini berubah menjadi nenek-nenek yang menyeramkan. Ia mencengkram tubuh Duta seakan tak mau melepaskannya. Sontak Duta pun berlari menyusul teman-temannya yang sudah ngacir duluan. Boim terhenti di tengah jalan karena matanya terkena air. Saat ia membalikkan muka, ternyata si nenek gayung sudah berdiri di belakangnya. Dengan ketakutan, Boim melangkah perlahan dan berlari menyusul temannya yang lain. Mereka kembali berpikir keras bagaimana cara agar terlepas dari teror si nenek. Duta teringat dengan perkataan Mbah Dukun jika mereka harus menggali kuburan si nenek dan memandikan jasadnya. Duta yang sudah mengetahui letak pemakaman si nenek itu pun bergegas membawa teman-temannya lari ke sana. Dengan nisan cangkul yang menancap, Duta menggali kuburan itu dan membawa mayatnya ke tempat pemandian jenazah. Mayat yang sudah membusuk dan berbau menyengat itu dibuka kafannya dan dimandikan hingga bersih. Terlihat tulisan yang menerangkan jika semasa hidupnya si nenek gayung dikenal sebagai pemandi mayat. Ketika suaminya, sang kakek cangkul, meninggal, tak ada yang mengurus jasad mereka berdua. Saat ditemukan warga, kondisi mayat si nenek sudah membusuk dan berbau menyengat. Mereka tidak memandikan jasad itu dan langsung menguburkannya begitu saja. Hingga saat ini masih ada yang percaya dengan mitos bahwa nenek gayung selalu mencari orang yang dapat memandikan jasadnya dengan sempurna. Setelah kejadian mengerikan itu, Duta, Boim, dan Abbas kembali ke rumah kontrakan dengan tenang. Saat mereka asik bersendau gurau, tiba-tiba seorang kakek muncul dari pintu dan meminta tolong untuk digalikan kubur. Kakek mau minta tolong. Sontak, Abbas, Boim, dan Duta berlari sambil meneriakkan nama kakek cangkul dan film pun berakhir dengan alunan lagu Iwak Peyek.
Konon katanya film bergenre horor komedi ini diangkat dari kisah urban legend Nenek Gayung. Hingga saat ini tak ada yang tahu asal-usul pasti si Nenek Gayung itu. Nuansa mistis yang ada di dalam film ini bahkan sama sekali tak terasa. Keseluruhan isi cerita lebih banyak unsur komedinya. Meski demikian, film ini cukup menarik untuk ditonton demi mengisi waktu luang saat kebosanan melanda. Terima kasih dan sampai jumpa.